Orang baik sampai duluan. Orang baik sampai belakangan. Nice guys finish last. Ungkapan itu sepertinya berasal dari dunia baseball, walau sebagian otoritas menyatakan konotasi alternatifnya lebih penting. Ahli biologi Amerika Garrett Hardin menggunakan istilah itu untuk merangkum pesan dalam apa yang bisa disebut sosiobiologi atau keegoisan gen. Mudah untuk melihat betapa tepatnya ungkapan itu jika kita terjemahkan makna sehari-hari orang baik ke dalam padanan Darwinian. Orang baik adalah individu yang membantu anggota spesiesnya untuk meneruskan gen anggota lain itu ke generasi selanjutnya dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Dengan demikian, maka orang baik tampaknya akan berkurang jumlahnya. Kebaikan mengalami kematian Darwinian, namun ada tafsiran lainnya yang teknis atas kata sehari-hari baik. Jika kita adopsi definisi itu yang tidak terlalu jauh dari makna sehari-harinya, orang baik bisa sampai duluan. Kesimpulan yang lebih optimistis itu adalah isi bab ini. Ingatlah tipe pendendam dalam bab 10. Pendendam adalah individu yang saling membantu dalam cara yang tanpa altruistis, tapi menolak membantu. Mendendam terhadap individu yang sebelumnya menolak membantunya. Pendendam akan mendominasi populasi karena mereka mewariskan lebih banyak gen kepada generasi masa depan daripada pecundang yang menolong orang tanpa pandang bulu, dan eksploitasi atau penipu yang mengeksploitasi semua orang tanpa ampun dan akhirnya saling menipu. Kisah pendendam menggambarkan satu prinsip umum yang penting yang disebut Robert Rivers sebagai altruisme timbal balik, reciprocal altruism. Seperti yang kita lihat dalam contoh ikan pembersih, altruisme timbal balik tidak terbatas ke anggota-anggota satu spesies saja. Altruisme timbal balik juga berlaku di semua hubungan yang disebut simbiosis. Contohnya semut yang mengisap cairan dari ternak kutu daunnya. Sejak bab 10 ditulis, ahli ilmu politik Amerika Robert Axelrod berkolaborasi bersama W.D. Hamilton yang sering disebut di banyak halaman buku ini, telah membawa gagasan altruisme timbal balik ke arah baru yang menarik. Axelrod lah yang mencetuskan makna teknis kata baik yang saya sebut dalam paragraf pembuka. Axelrod sebagaimana banyak ahli ilmu politik, ekonomi, matematika, psikologi terpesona oleh permainan judi sederhana yang disebut dilema tahanan. Permainan itu sedemikian sederhananya sampai-sampai saya tahu orang-orang cerdas yang salah memahaminya, tetapi kadang mana tersembunyi di dalamnya. Tapi kesederhanaannya melenakan. Banyak buku di perpustakaan telah dicurahkan untuk mencari tahu berbagai pengembangan buku permainan ini. Banyak orang berpengaruh mengira bahwa dilema tahanan merupakan kunci rencana strategi pertahanan yang mesti dipelajari guna mencegah perang dunia ketiga. Sebagai ahli biologi, saya setuju dengan Axelrod dan Hamilton. Banyak tumbuhan dan hewan liar terlibat dalam permainan dilema tahanan yang tak henti-hentinya dimainkan sepanjang evolusi. Dalam versi aslinya, yang merupakan permainan manusia, dilema tahanan adalah seperti berikut. Ada seorang bankir yang bertindak sebagai hakim dan membayar pemenang dan dua pemain. Misalkan saya bermain melawan Anda, kiranya akan kita lihat bahwa melawan adalah tepatnya apa yang tidak harus kita lakukan. Ada dua kartu di tiap tangan kita, dilabeli bekerjasama dan berkhianat. Untuk bermain, kita memilih salah satu kartu kita dan meletakkannya secara tertutup di meja. Kartu diletakkan demikian agar pemain tidak terpengaruh oleh gerakan lawan. Kedua pemain akan bergerak secara bersamaan. Sekarang kita menunggu dengan tegang saat bankir membuka kartu-kartu itu. Tegang karena kemenangan kita bukan hanya tergantung kartu mana yang kita mainkan yang diketahui oleh kita, melainkan juga kartu mana yang dimainkan oleh lawan yang tidak kita ketahui sampai bankir membukanya. Karena ada 2 kali 2 kartu, maka ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Masing-masing kemungkinan itu adalah menggunakan dolar
untuk merujuk ke rasa permainan ini di Amerika Utara. Kita berdua mengeluarkan kartu bekerja sama. Bank membayar $300 ke masing-masing kita. Hasil ini disebut imbalan untuk kerjasama yang baik. Kita berdua mengeluarkan kartu berkhianat. Bank menenda kita masing-masing $10. Ini disebut hukuman atas tindakan saling berkhianat. Anda memainkan kartu bekerja sama, saya memainkan berkhianat. Bank membayar saya $500, goda untuk berkhianat dan denda Anda $100 sebagai pecundang. Anda memainkan berkhianat, saya memainkan bekerja sama. Bank membayar Anda $500 sebagai godaan berkhianat dan benda saya si pecundang $100. Hasil nomor 3 dan nomor 4 berkebalikan. Satu pemain sangat untung dan lainnya sangat rugi. Di hasil nomor 1 dan 2, kedua pemain mendapat hasil yang sama, tapi satu lebih baik untuk berdua daripada 2. Jumlah uang persisnya bukanlah persoalan. Tak jadi soal pula seberapa banyak hasil positif pembayaran dan seberapa banyak hasil negatif denda jika ada. Yang terpenting untuk memenuhi syarat permainan dilema tahanan sejati adalah urusan peringkat. Godaan untuk berkhianat harus lebih besar daripada imbalan untuk bekerja sama yang saling menguntungkan, yang harus lebih bagus daripada hukuman untuk pemberontan, yang harus lebih bagus pula daripada denda untuk pecundang. Persisnya, ada satu syarat lagi yang harus terpenuhi dalam permainan dilema tahanan sejati. Kata-kata godaan dan denda bagi pecundang tidak boleh melebihi imbalan. Alasannya akan ditampilkan nanti. Keempat hasil di atas dapat diringkas dalam matriks hasil di gambar A. Sekarang, mengapa harus ada dilema? Untuk melihatnya, amati matriks hasil dan bayangkan pikiran-pikiran yang bisa melintasi benak saya saat bermain melawan Anda. Saya hanya tahu hanya ada 2 kartu yang bisa Anda mainkan, bekerja sama dan berkhianat. Mari kita pertimbangkan secara berurutan. Jika Anda mainkan berkhianat, ini berarti kita harus melihat ke kolam kanan. Kartu terbaik yang dapat saya mainkan mestinya berkhianat pula. Memang saya akan mendapat hukuman karena kita sama-sama berkhianat. Tapi jika kita bekerja sama, saya akan mendapat denda pecundang yang bahkan lebih buruk. Sekarang, mari kita beralih ke hal lain yang mestinya dapat Anda lakukan. Lihat kolom sebelah kiri yang memainkan kartu bekerja sama. Lagi-lagi berkhianat adalah hal terbaik yang dapat saya lakukan. Seandainya saya bekerja sama, kita berdua nilai yang agak tinggi, $300. Tapi kalau berkhianat, saya akan mendapat lebih banyak $500. Kesimpulannya, selalu terlepas dari apa yang Anda mainkan, langkah terbaik saya adalah selalu berkhianat. Jadi, berdasarkan logika murni, saya mendapati bahwa apapun yang Anda lakukan, saya harus berkhianat. Anda pun dengan logika yang tak kurang sempurna akan menyimpulkan hal yang sama. Maka bila 2 pemain rasional bertemu, keduanya akan berkhianat dan sama-sama mendapat denda atau hasil rendah. Namun masing-masing tahu betul bahwa kalau saja mereka berdua bekerja sama, keduanya akan memperoleh imbalan yang kalah tinggi atas kerjasama. $300 dalam contoh kita. Itulah mengapa permainan disebut dilema, mengapa secara paradoks tampak begitu menjengkelkan, dan mengapa bahkan ada usul bahwa seharusnya ada hukum yang melarangnya. Dilema tahanan berasal dari satu contoh imaginer. Mata uang dalam kasus ini bukan uang, melainkan hukuman penjara. 2 orang, sebut saja Peterson dan Moriarty, ditahan atas dugaan saling membantu dalam kejahatan. Masing-masing tahanan di dalam sel yang terpisah digoda untuk mengkhianati rekannya berkhianat dengan menyerahkan bukti yang menjatuhkan rekannya supaya dirinya sendiri mendapat keringanan hukuman. Apa yang terjadi tergantung apa yang dilakukan rekannya. Jika Peterson melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada Moriarty, sementara Moriarty seakan menguatkan cerita itu dengan bersikap diam, bekerja sama dengan mantan rekannya yang ternyata berkhianat.
Moriarty akan mendapat hukuman penjara yang berat, sementara Peterson akan melenggang tanpa hukuman setelah menyerah kepada kuda untuk berkhianat. Jika kedua tahanan saling mengkhianati, keduanya akan didakwa karena kejahatan mereka, tapi menerima sedikit imbalan karena memberi bukan bukti-bukti. Keduanya akan mendapatkan keringanan hukuman, walaupun hukuman itu sendiri masih cukup keras. Hukuman karena saling mengkhianati. Jika keduanya bekerjasama dengan satu sama lain, bukan dengan pihak berwajib, dengan cara menolak mengaku, maka tidak ada cukup bukti untuk mendakwa siapapun di antara mereka atas kejahatan utama, sehingga mereka akan menerima hukuman yang lebih ringkas atas pelanggaran yang lebih ringan. Imbalan atas kerjasama. Meskipun mungkin agak aneh untuk menyebut hukuman penjara sebagai imbalan, demikianlah yang akan dipandang oleh kedua orang itu jika alternatifnya adalah masa kurungan yang lebih lama. Anda akan melihat bahwa walaupun bayarannya tidak dalam bentuk uang, ciri-ciri mendasar permainan itu tetap ada. Lihat urutan peringkat keempat hasil. Jika Anda menempatkan diri di posisi masing-masing tahanan dengan mengasumsikan keduanya memiliki motivasi kepentingan pribadi yang rasional dan mengingat bahwa mereka tidak dapat berbicara satu sama lain untuk bersepakat, Anda akan tahu bahwa keduanya tidak punya pilihan lain selain berkhianat, sehingga keduanya akan dijatuhi hukuman berat. Apakah ada jalan keluar dari dilema ini? Kalau pemain tahu bahwa apapun yang diperbuat lawannya, mereka sendiri tidak dapat berbuat lebih baik ketimbang berkhianat, tapi keduanya juga tahu bahwa jika saja keduanya bekerja sama, masing-masing akan mendapat hasil lebih baik. Kalau saja ada satu cara untuk mencapai kesepakatan, suatu cara untuk meyakinkan seorang pemain bahwa lawannya dapat dipercaya untuk tidak berperilaku egois, suatu cara untuk mengendalikan kesempatan dalam permainan dilema tahanan. Dalam permainan dilema tahanan sederhana, tidak ada cara untuk menjamin kepercayaan, kecuali setidaknya salah satu pemain adalah pecundang yang suka berkorban yang terlalu baik bagi dunia ini. Maka permainan tersebut ditakdirkan untuk berakhir dengan saling mengkhianati dan hasil menyengsarakan kedua pemain. Namun ada versi lain permainan tersebut, yaitu iterasi atau pengulangan dilema tahanan. Permainan pengulangan ini lebih rumit, dan dalam kerumitan itulah terletak harapan. Iterasi tersebut hanyalah pengulangan permainan dilema tahanan dalam jumlah tak terbatas dengan para pemain yang sama. Sekali lagi, Anda dan saya saling berhadapan dengan bangkit duduk di antara kita. Sekali lagi, kita masing-masing memiliki hanya 2 kartu. Denganlah bekerjasama dan berkhianat. Sekali lagi, kita melangkah dengan masing-masing memainkan satu kartu atau lainnya, sementara bangkit memberi bajakan atau denda sehubungan dengan aturan yang dicantumkan di atas. Tapi sekarang itu bukanlah akhir permainan, dan kita mengambil kartu serta mempersiapkan diri untuk putaran lain. Berturut-turut putaran permainan memberi kita kesempatan untuk membangun kepercayaan atau ketidakpercayaan, untuk membatasi timbal atau bermurah hati, memaafkan atau menghukum. Dalam permainan panjang yang tanpa batas, yang terpenting adalah bahwa kita berdua bisa menang dan mengorbankan bangkit, bukan dengan mengorbankan satu sama lain. Setelah 10 putaran permainan, teorinya saya bisa menang sebanyak $5.000, tapi hanya jika Anda luar biasa bodoh atau berlagak suci dan terus-menerus bekerja sama. Meski faktanya saya terus berkhianat, lebih realistis lagi, lebih mudah bagi kita untuk menerima $3.000 dari bangkit apabila kita bekerja sama selama 10 putaran permainan. Untuk itu, kita tidak harus berlagak suci karena kita berdua dapat saling melihat dari langkah sebelumnya bahwa rekan kita dapat dipercaya. Bahkan kita dapat saling mengamati perilaku. Hal lain yang sangat mungkin terjadi adalah tak satu pun dari kita dapat mempercayai yang lain. Kita berdua berkhianat selama 10 putaran permainan, dan bangkit terus mengambil keuntungan denda $100 dari kita masing-masing.
keuntungan yang paling besar adalah kita cukup saling percaya sehingga masing-masing memainkan berturut-turut campuran antara bekerjasama dan berkhianat, baik dengan sejumlah uang yang sedang-sedang saja. Burung-burung di bab 10 yang saling menghilangkan kutu dari bulu memainkan iterasi dilema tahanan. Bagaimana bisa demikian? Penting untuk anda ingat bahwa burung-burung itu sanggup membersihkan kutu di badan sendiri, kecuali yang ada di puncak kepalanya, sehingga membutuhkan kawan untuk melakukan itu untuknya. Balas budi tampaknya sesuatu yang semata-mata adil, namun jasa itu memakan waktu dan energi burung, walaupun tidak banyak. Jika ada burung curang yang meminta kawannya menghilangkan kutu di kepalanya, tapi kemudian menolak untuk membalas budi, dia mendapatkan semua manfaat tanpa membayar apapun. Buatlah peringkat hasilnya, dan Anda akan menemukan bahwa kita betul-betul berhadapan dengan permainan dilema tahanan sejati. Apabila burung-burung itu saling bekerja sama, saling membantu menghilangkan kutu, hasilnya akan cukup bagus. Tapi masih ada godaan untuk memperoleh lebih dengan menolak membayar biaya timbal balik. Apabila sama-sama berkhianat menolak saling menghilangkan kutu, hasilnya akan berakhir buruk, tapi tidak seburuk dengan mengeluarkan upaya menghilangkan kutu burung lainnya namun tetap berkutu. Matriks hasilnya adalah gambar B. Tapi yang ada di atas hanyalah satu contoh. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda sadari bahwa kehidupan penuh dengan teka-teki iterasi dilema tahanan bukan cuma kehidupan manusia, melainkan juga kehidupan hewan dan tumbuhan. Iya, mengapa tidak? Ingat, kita tidak bicara soal strategi sadar, walaupun mungkin kadang-kadang bisa, tapi tentang strategi dalam arti Maynard Smith, jenis strategi yang mungkin diprogramkan sebelumnya oleh Ken. Nanti kita akan membahas tumbuhan, beragam hewan, dan bahkan bakteri yang semuanya memainkan iterasi dilema tahanan. Sementara itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai mengapa iterasi penting. Tidak seperti versi sederhana di mana mudah diprediksi bahwa berkhianat adalah satu-satunya strategi rasional. Versi iterasi menawarkan jangkauan strategis yang luas. Dalam versi sederhana, hanya ada dua langkah yang mungkin, bekerja sama dan berkhianat. Namun iterasi memungkinkan banyak strategi yang dapat dibayangkan dan sama sekali tidak jelas yang mana yang paling baik. Dan yang berikut ini misalnya hanyalah satu di antara 1000, bekerja sama hampir sepanjang waktu, tapi berkhianat secara acak dalam 10% putaran, atau strategi lain yang menimbang kondisi riwayat putaran permainan. Pendendam adalah contoh bagus. Dia bisa mengingat wajah, dan walaupun pada dasarnya suka bekerja sama, dia akan berkhianat jika pemain lain sudah pernah mengkhianatinya. Strategi lain bisa saja lebih lunak dan pelakunya memiliki ingatan jangka pendek. Jelas bahwa jumlah strategi yang tersedia dalam iterasi hanya dibatasi kecerdikan kita. Dapatkah kita pastikan mana yang terbaik? Itulah contoh yang digali oleh Axelrod sendiri. Dia memiliki gagasan menghibur, yaitu mengadakan perlombaan, dan dia mengundang para ahli teori permainan untuk mengumpulkan strategi mereka. Yang dimaksud strategi di sini adalah aturan-aturan tindakan yang diprogram sebelumnya, jadi sangat pas bagi para kontestan untuk mengirim masukan mereka dalam bahasa komputer. 14 strategi terkumpul. Sebagai pelengkap, Axelrod menambahkan strategi ke-15 yang disebut acak, yang sekadar memainkan bekerjasama dan berkhianat secara acak, serta berguna sebagai standar basis strategi. Jika satu strategi tidak menunjukkan hasil yang lebih baik daripada acak, berarti strategi itu sangat buruk. Axelrod menerjemahkan 15 strategi ke satu bahasa pemrograman bersama dan mengadu strategi tersebut di komputer besar. Setiap strategi dipasangkan secara bergiliran satu lawan satu, termasuk salinan dirinya sendiri, untuk memainkan iterasi dilema tahanan. Karena ada 15 iterasi,
Karena ada 15 strategi, maka dijalankanlah 15 kali 15 atau 2x25 permainan terpisah yang berlangsung di komputer. Setelah setiap pasangan menyelesaikan 200 langkah permainan, hasil dihitung dan pemenangnya diumumkan. Perhatian kita bukanlah mana strategi yang menang melawan strategi yang mana. Yang penting adalah strategi mana yang mengumpulkan paling banyak uang yang dijumlahkan dari 15 pemasangan. Uang semata-mata berarti poin yang diberikan bentuk skema berikut. Imbalan saling bekerja sama 3 poin. Kira godaan untuk berkhianat 5 poin. Hukuman karena saling berkhianat 1 poin. Setara nilainya dengan denda ringan dalam permainan kita sebelum ini. Pecundang 0 poin, setara nilainya dengan denda berat dalam permainan kita sebelum ini. Kemungkinan skor maksimum yang dapat dicapai tiap strategi adalah 15.000. 5 poin per putaran untuk 15 strategi dalam 200 putaran. Kemungkinan skor minimum adalah 0. Jelas dua titik ekstrem itu tidak terjadi. Nilai rata-rata yang paling dapat diharapkan dari satu strategi secara realistis untuk 15 pertandingannya tidak melebihi 600 poin. Inilah yang akan diterima oleh masing-masing pemain jika keduanya secara konsisten bekerja sama sehingga mendapat 303 poin dalam tiap putaran dan dari 200 putaran yang ada. Jika salah satunya menyerah pada godaan untuk berkhianat, sangat mungkin akhirnya berkurang. Jika salah satunya menyerah kepada godaan untuk berkhianat, sangat mungkin poin akhirnya berjumlah kurang dari 600 karena adanya pembalasan dari pemain lain. Sebagian besar strategi yang terkumpul memasukkan ciri perilaku pembalasan ke dalam programnya. Kita dapat menggunakan 600 poin sebagai semacam standar permainan dan mengekspresikan seluruh skor untuk persentase dari standar ini. Di skala itu, secara teoritis mungkin saja meraih poin 166%, 1000 poin, tapi dalam praktiknya tidak ada skor rata-rata strategi yang melebihi 600. Ingatlah bahwa para pemain dalam turnamen Axelrod bukanlah manusia, melainkan program komputer. Strategi-strategi yang diprogramkan sebelumnya, para manusia penciptanya berperan sebagai gen-gen yang memprogram tubuh. Bayangkan satu komputer dalam bab 4 dan komputer Andromeda. Anda dapat membayangkan strategi-strategi itu sebagai miniatur proksi untuk penyusunnya. Satu pemrogram dapat mengajukan lebih daripada satu strategi, meskipun itu berarti curang, dan Axelrod tentunya tidak mengizinkannya, karena seorang pemrogram bisa memenuhi kompetisi itu dengan strategi di mana salah satunya menerima keuntungan pengorbanan diri dan yang lain berupa kerjasama. Beberapa strategi cerdik terkumpul, walaupun tentu tidak secerdik penyusunnya. Yang luar biasa, strategi pemenang adalah strategi yang paling sederhana dan sepintas paling tidak cerdik di antara semuanya. Strategi itu disebut balas setimpal tit for tat, disusun oleh Profesor Anatol Rapoport, seorang ahli psikologi dan ahli teori permainan terkemuka dari Toronto. Balas setimpal bermula dengan kerjasama di langkah pertama, kemudian selanjutnya sekadar meniru langkah pemain lain pada putaran sebelumnya. Bagaimana jalannya permainan yang melibatkan balas setimpal? Seperti biasa, apa yang terjadi bergantung kepada pemain lain. Misalkan pertama-tama pemain lain juga menggunakan balas setimpal. Ingat bahwa setiap strategi selain melawan 14 strategi lain juga melawan dirinya sendiri. Kedua strategi balas setimpal berawal dengan kerjasama. Di langkah berikutnya, tiap pemain meniru langkah lawan sebelumnya, yaitu bekerja sama. Keduanya terus memainkan bekerja sama sampai akhir permainan dan memperoleh hasil akhir 100% skor standar, yaitu 600 poin. Sekarang, bagaimana jika balas setimpal bermain melawan strategi yang disebut penguji naif? Strategi ini sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam kompetisi Axelrod, tapi cukup memberi gambaran
Pada dasarnya, penguji naif identik dengan balas setimpal, kecuali sewaktu-waktu, katakanlah secara asal pada 1 dari 10 langkah, penguji naif tiba-tiba berkhianat tanpa sebab dan memperoleh skor tinggi atas tindakan itu. Hingga saat penguji naif mengambil langkah pembelotan coba-cobanya, kedua pemain mungkin seolah sama-sama menggunakan balas setimpal. Rangkaian kerjasama yang saling menguntungkan dan putaran panjang sepertinya akan terus berlangsung dengan skor 100% sesuai nilai standar bagi kedua pemain. Namun tiba-tiba tanpa peringatan. Katakanlah di langkah depan penguji naif berkhianat, tentu saja balas setimpal yang bekerjasama di langkah itu langsung menjadi pecundang dengan 0 poin. Penguji naif tampaknya berhasil karena mendapat 5 poin dari langkah itu. Tapi di langkah selanjutnya, balas setimpal membalas dengan berkhianat semata-mata mengikuti aturannya, itu menirukan langkah lawan di putaran sebelumnya. Sementara itu, penguji naif yang dengan buta mengikuti aturan awalnya mengikuti langkah bekerja lawannya, sehingga kali ini dia mendapatkan 0 poin, sementara balas setimpal mendapat 5 poin. Di langkah berikutnya, penguji naif bisa dianggap secara tidak adil membalas pengkhianatan balas setimpal. Langkah-langkah silih berganti itu berlanjut. Selama langkah-langkah itu berlangsung, keduanya menerima rata-rata 2,5 poin per langkah, nilai rata-rata dari 5 dan 0. Ini lebih rendah daripada 3 poin per langkah yang bisa dikumpulkan dua pemain dalam strategi kerjasama yang saling menguntungkan. Dan ngomong-ngomong, ini alasan untuk kondisi lain yang tak terjelaskan di halaman terdahulu. Jadi, ketika penguji naif bermain melawan balas setimpal, keduanya bermain lebih buruk ketimbang saat balas setimpal bermain melawan sesama balas setimpal. Dan ketika penguji naif melawan penguji naif lainnya, keduanya bahkan cenderung lebih buruk lagi karena langkah pengkhianatan cenderung muncul lebih awal. Sekarang kita beralih ke strategi lain disebut penguji yang menyesal. Gameworks Prober strategi satu ini mirip dengan penguji naif. Bedanya, penguji yang menyesal mengambil langkah awal untuk memutus rangkaian langkah yang saling balas. Untuk melakukannya, strategi ini membutuhkan memori yang agak panjang dibanding balas setimpal maupun penguji naif. Penguji yang menyesal ingat apakah dia baru saja secara spontan berkhianat dan apakah hasil merupakan pembalasan langsung. Jika ya, dia dengan menyesal memberi kesempatan kepada lawan untuk memukul tanpa membalas. Ini artinya rangkaian langkah balas membalas akan layu sebelum berkembang. Jika Anda menjalankan pemain imajiner antara penguji yang menyesal dan balas setimpal, Anda akan mendapat rangkaian saling balas mengkhianati akan segera terhenti. Sebagian besar jalannya permainan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan imbasnya kedua pemain menikmati skor besar. Penguji yang menyesal lebih baik dalam melawan balas setimpal daripada penguji naif, meski tidak sebaik balas setimpal saat melawan saingannya sendiri. Beberapa strategi yang masuk ke dalam turnamen Azeroth lebih canggih daripada penguji menyesal dan penguji naif, tapi semua menghasilkan rata-rata poin yang lebih sedikit daripada balas setimpal. Maka strategi yang paling tidak berhasil kecuali acak adalah yang paling rumit. Strategi itu diajukan oleh nama dirahasiakan, dan ini mengundang spekulasi yang asik. Seorang tokoh di balik layar di Pentagon, kepala CIA Henry Kissinger, Azeroth sendiri, saya kira kita tidak akan pernah tahu. Mengamati seluruh rincian strategi-strategi yang dikumpulkan tidaklah semenarik itu. Buku ini bukan tentang kecanggihan program komputer. Yang lebih menarik adalah menggolongkan strategi-strategi sesuai kategori tertentu dan memeriksa keberhasilan pembagian yang lebih luas itu. Kategori terpenting yang diakui Azeroth adalah baik. Strategi yang baik didefinisikan sebagai strategi yang tidak pernah jadi, yang pertama kali berkhianat. Balas setimpal adalah satu contohnya. Strategi baik bisa berkhianat
tapi hanya melakukan itu untuk membalaskan. Baik penguji naif maupun penguji yang menyesal adalah strategi yang tidak baik karena kadang-kadang berkhianat duluan meskipun jarangnya saat tidak diprovokasi. Dari 15 strategi yang masuk ke turnamen ada 8 strategi baik. Lebih signifikan lagi, 8 strategi dengan skor tertinggi adalah strategi-strategi yang baik. 7 strategi tidak baik tertinggal jauh di belakang. Balas setimpal memperoleh rata-rata 504,5 poin, 84% dari patokan 84% dari patokan 600 kita. Skor yang bagus. Strategi baik lainnya mendapat sedikit kurang dengan skor yang berkisar antara 83,4% hingga 78,6%. Ada kesenjangan yang besar antara skor itu dan skor 66,8% yang diperoleh Gaskamp, strategi paling sukses di antara semua strategi yang tidak baik. Tampaknya cukup meyakinkan bahwa orang baik sangat sukses dalam permainan ini. Istilah teknis lain dari Azeroth adalah pemaaf. Strategi pemaaf adalah strategi yang walaupun membalas memiliki memori pendek. Strategi ini begitu cepat mengabaikan kejahatan lama. Balas setimpal adalah strategi pemaaf. Balas setimpal menghukum pengkhianat seketika itu juga. Balas setimpal menghukum pengkhianat seketika itu juga, tapi langsung melupakan yang sudah berlalu. Di bab 10, pendendam sama sekali bukanlah pemaaf. Ingatannya awet selama permainan berlangsung. Pendendam tidak pernah melupakan dendam terhadap pemain yang pernah berkhianat walau hanya sekali. Satu strategi yang identik dengan pendendam dimasukkan dalam turnamen Azeroth dengan nama Friedman dan kurang berhasil. Dari semua strategi yang baik, perhatikan bahwa baik di sini secara teknis strategi itu sesungguhnya bukan pemaaf. Pendendam Friedman adalah yang nomor 2 dan terburuk hasilnya. Alasan mengapa strategi yang bukan pemaaf tidak berhasil adalah mereka tidak bisa memutuskan rangkaian saling balas bahkan ketika lawan mereka telah menyesal. Bahkan bisa saja ada strategi yang lebih pemaaf daripada balas setimpal. Balas sesudah 2 kali, tit for tat, membiarkan pengkhianatan 2 kali berturut-turut sebelum akhirnya membalas. Sepertinya itu terlalu baik dan murah hati. Namun Azeroth memperhitungkan bahwa jika ada yang menggunakan balas sesudah 2 kali, maka dia akan memenangkan turnamen. Penyebabnya, strategi ini jagoan dalam menghindari rangkaian saling mengkhianati. Kini kita telah mengidentifikasi 2 strategi pemenang, baik dan pemaaf. Kesimpulan yang hampir terdengar utopis itu, bahkan kebaikan dan sikap memaafkan justru menguntungkan, mengejutkan bagi banyak ahli yang berusaha lihai dengan mengirimkan strategi-strategi yang tak baik yang halus, sementara mengirimkan strategi-strategi baik tidak ada yang berani mengajukan strategi yang sedemikian pemaaf seperti balas sesudah 2 kali. Azeroth mengumumkan turnamen kedua. Dia menerima 62 usulan dan lagi-lagi menambahkan strategi acak sehingga semuanya menjadi 63. Kali ini jumlah persisnya langkah perputaran tidak ditetapkan 200, tapi dibiarkan terbuka untuk alasan yang akan saya utarakan nanti. Kita tetap menyatakan skor sebagai presentasi patokan standar atau skor bersama, meskipun patokan yang perlu dihitung menjadi lebih rumit dan tidak lagi tetap 600 poin. Semua pemogram di turnamen kedua diberi hasil turnamen pertama, termasuk analisis Azeroth tentang mengapa balas setimpal dan strategi yang baik dan pemaaf lainnya berhasil. Jelas bahwa para kontestan diharapkan akan mencatat informasi latar belakang itu dengan suatu cara tentang bagaimana faktanya. Mereka terbagi menjadi 2 aliran pemikiran. Sebagian beralasan bahwa kebaikan dan sikap memaafkan jelas merupakan kualitas pemenang sehingga mereka mengirimkan strategi yang baik dan pemaaf pula. John Maynard Smith bahkan menyerahkan strategi super pemaaf balas sesudah 2 kali.
aliran pemikiran satu lagi, tapi beralasan bahwa banyak rekan mereka setelah membaca analisis Axelrod pasti akan menyerahkan strategi baik dan pemaaf. Oleh karena itu, mereka mengajukan strategi yang benar-benar tak baik, yang berusaha mengeksploitasi strategi lemah yang mudah diduga itu. Tapi sekali lagi, sikap tak baik tidak berhasil. Sekali lagi, pemenangnya adalah balas setimpal oleh Anatol Rapoport yang meraih 99% dari skor patokan standar. Dan sekali lagi, strategi baik secara umum lebih sukses daripada strategi tak baik. Ke-15 strategi teratas kecuali satu adalah strategi baik, dan ke-15 strategi terbawah kecuali satu adalah strategi tak baik. Meskipun balas sesudah 2 kali yang terpuji itu bakal memenangkan turnamen pertama, Anda diikutsertakan, strategi itu ternyata tak memenangkan turnamen kedua. Alasannya karena turnamen kini mencakup strategi-strategi tak baik yang lebih halus, yang dengan kejam mampu memangsa strategi-strategi yang terang-terang lunak. Itu menunjukkan satu poin penting mengenai turnamen-turnamen Axelrod. Kesuksesan suatu strategi tergantung strategi lain apa saja yang kebetulan diajukan. Ini satu-satunya cara untuk menjelaskan perbedaan antara turnamen kedua, di mana balas sesudah 2 kali menduduki peringkat yang cukup jauh di bawah, dan turnamen pertama di mana balas sesudah 2 kali pasti bakal menang. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan buku tentang kecanggihan pemrograman komputer. Apakah ada suatu cara objektif agar kita dapat menilai strategi mana yang benar-benar terbaik dalam arti yang lebih umum dan tidak terlalu mana suka? Para pembaca bab-bab sebelumnya pasti siap menemukan jawabannya dalam teori strategi evolusi yang stabil. Saya adalah salah seorang yang dikirimi hasil turnamen pertama oleh Axelrod beserta undangan untuk mengirimkan strategi dalam turnamen kedua. Saya tidak melakukan itu, tapi saya membuat saran lain. Axelrod mulai berpikir dalam kerangka SES, namun saya merasa bahwa kecenderungan itu sangat penting sehingga saya menulis surat kepada Axelrod dan menyarankan supaya dia menghubungi W.D. Hamilton yang saat itu tanpa setahu Axelrod berada di departemen berbeda di universitas yang sama, yaitu Universitas Michigan. Axelrod memang segera menghubungi Hamilton dan hasil kolaborasi mereka adalah makalah bersama yang brilian dan diterbitkan di jurnal Science pada 1981. Makalah itu mendapat Newcomb Cleveland Prize dari American Association for the Advancement of Science. Selain membahas contoh-contoh biologis integrasi, dilema tahanan yang menarik dan tak biasa, Axelrod memberikan apa yang saya anggap penghargaan yang layak terhadap pendekatan SES. Mari bandingkan SES dengan sistem round robin yang digunakan turnamen Axelrod. Sistem round robin dijalankan seperti liga sepak bola. Setiap strategi diadu melawan masing-masing strategi lain dalam jumlah pertandingan yang sama. Skor akhir suatu strategi adalah penjumlahan dari semua poin yang dihasilkan setelah melawan semua strategi lain. Maka, agar sukses dalam turnamen round robin, suatu strategi harus menjadi yang terbaik dalam melawan semua strategi lain yang kebetulan dikumpulkan orang-orang. Oleh Axelrod, strategi yang bagus dalam melawan serangkaian strategi lain disebut strategi sulit. Balas setimpal ternyata strategi sulit, tapi strategi-strategi yang kebetulan dikumpulkan orang-orang merupakan kumpulan mana suka. Inilah poin yang mengkhawatirkan bagi kita tadi. Kebetulan dalam turnamen awal Axelrod, sekitar separuh usulan merupakan strategi baik. Balas setimpal menang dalam kondisi itu, sedangkan balas sesudah kali bakal menang jika dimasukkan. Namun andaikan saja hampir semua usulan kebetulan merupakan strategi tak baik, itu sangat bisa terjadi. Lagi pula, 6 dari 14 strategi yang diusulkan adalah strategi tak baik. Jika 13 strategi adalah strategi tak baik,
balas setimpal tidak akan menang. Iklimnya tidak akan tepat. Tidak hanya uang yang dimenangkan, tapi urutan peringkat keberhasilan antara strategi pun tergantung strategi-strategi yang kebetulan terkumpul. Dengan kata lain, tergantung sesuatu yang mana suka, seperti pendapat manusia. Bagaimana kita dapat mengurangi sifat mana suka itu dengan berpikir sesuai SES? Anda mungkin ingat dari bab-bab sebelumnya bahwa ciri penting strategi evolusi yang stabil adalah bahwa strategi itu terus berhasil bila sudah menjadi banyak dalam populasi. Strategi berkata bahwa balas setimpal misalnya adalah SES. Artinya berkata bahwa balas setimpal berhasil dalam iklim yang didominasi oleh balas setimpal. Itu bisa dilihat sebagai jenis khusus kesulitan. Sebagai evolusionis, kita tergoda untuk melihatnya sebagai satu-satunya kesulitan yang berarti. Mengapa berarti? Karena dalam dunia Darwinisme, kemenangan bukan dibayar dengan uang, melainkan keturunan. Bagi seorang Darwinian, strategi yang sukses adalah strategi yang menjadi banyak dalam populasi strategi. Agar tetap sukses, strategi itu harus berhasil khususnya saat ia menjadi banyak. Agar tetap sukses, strategi harus berhasil khususnya saat dia menjadi banyak, yaitu berada dalam iklim yang didominasi oleh salinan dirinya sendiri. Tentu saja, Axelrod menjalankan turnamen ketiga sebagaimana yang mungkin dijalankan oleh seleksi alam, yaitu dengan mencari SES. Sebenarnya dia tidak menyebutnya turnamen ketiga karena dia tidak meminta usulan baru, tapi justru menggunakan ke-63 strategi turnamen kedua. Bagi saya lebih mudah untuk memperlakukannya sebagai turnamen ketiga karena saya pikir yang satu ini berbeda dari dua turnamen round robin secara lebih mendasar ketimbang perbedaan antara dua turnamen round robin itu. Axelrod mengambil ke-63 strategi lalu melemparkan mereka kembali ke dalam komputer untuk membuat generasi 1 suatu suksesi evolusioner. Oleh karena itu, dalam generasi 1, iklimnya terdiri atas perwakilan ke-63 strategi. Pada akhir generasi 1, kemenangan untuk masing-masing strategi dibayarkan bukan sebagai uang atau poin, melainkan sebagai keturunan yang identik dengan induk aseksual mereka. Seiring beberapa generasi berlalu, sejumlah strategi menjadi langka dan akhirnya punah. Strategi lain menjadi lebih banyak seiring proporsi berubah. Demikian pula iklim tempat langkah masa depan permainan itu berlangsung. Akhirnya, setelah 1000 generasi, tidak ada perubahan lebih jauh dalam proporsi strategi-strategi, tidak ada perubahan lebih jauh dalam iklim. Strategi stabilitas telah tercapai. Sebelum itu, berbagai strategi jatuh dan bangun sebagaimana halnya dalam simulasi komputer saya tentang penipu, pencundang dan pendendam. Beberapa strategi cepat punah sejak awal dan kebanyakan punah pada generasi ke-200. Adapun satu dua strategi tak baik meningkat frekuensinya, tapi kejayaan mereka seperti penipu dalam simulasi saya hanya berlangsung singkat. Satu-satunya strategi tak baik yang dapat bertahan setelah melebihi 200 generasi disebut Harrington. Selama sekitar 150 generasi awal, keberuntungan Harrington naik tajam. Sesudahnya, dia menurun secara bertahap, mendekati punah pada sekitar generasi ke-1000. Harrington untuk sesah berhasil karena alasan yang sama dengan simulasi penipu. Strategi ini mengeksploitasi strategi lain yang terlalu lunak seperti balas sesudah 2 kali saking pemaafnya selama mereka masih ada. Kemudian, ketika strategi lunak terdorong menuju kepunahan, Harrington pun mengikuti karena tak ada lagi sasaran empuk yang tersisa. Yang tersisa di arena adalah strategi yang baik tapi mudah diprovokasi seperti balas setimpal. Balas setimpal itu sendiri memang berada di puncak klasemen nilai dalam 5 dari 6 putaran turnamen ketiga, sama seperti dalam turnamen pertama dan kedua. 5 strategi baik lain yang juga mudah diprovokasi
hampir sama berhasilnya menyebar dalam populasi seperti balas setimpal, bahkan satu di antaranya menang pada putaran ke-6. Ketika semua strategi tak baik terdorong hingga punah, tak satu pun strategi baik dapat dibedakan dari balas setimpal atau lainnya, karena mereka semua sebagai strategi baik semata-mata memainkan bekerjasama terhadap sesamanya. Konsekuensi kemiripan tersebut adalah walaupun sejatinya balas setimpal adalah SES, strategi itu bukan persis SES sejati. Ingatlah bahwa untuk menjadi SES, satu strategi yang telah menyebar mestinya tidak bisa diinvasi oleh strategi hasil mutasi yang langka. Benar bahwa balas setimpal tidak bisa diinvasi oleh strategi tak baik, tapi strategi baik lainnya adalah soal lain. Seperti yang telah kita lihat dalam satu populasi strategi baik, tampilan dan perilaku penghuninya begitu mirip. Mereka semua akan selalu saling bekerja sama. Jadi strategi baik yang lain seperti selalu bekerja sama, walaupun memang tidak akan menikmati keunggulan selektif yang positif atas balas setimpal, dapat selalu mengambang dalam populasi tanpa diketahui. Jadi secara teknis, balas setimpal bukanlah SES. Anda mungkin berpikir bahwa karena dunia menjadi selalu baik, kita dapat menganggap balas setimpal sebagai SES, namun belum tentu. Lihat apa yang terjadi sebelumnya. Tak seperti balas setimpal, strategi selalu bekerja sama tidaklah stabil terhadap invasi oleh strategi tak baik seperti selalu berkhianat. Strategi selalu berkhianat bisa mengalahkan selalu bekerja sama karena selalu mendapat skor godaan yang tinggi. Strategi tak baik seperti selalu berkhianat akan masuk untuk menjaga jumlah strategi yang terlalu baik seperti selalu bekerja sama tetap rendah. Balas setimpal secara persisnya memang bukan SES yang sesungguhnya. Kendati demikian, mungkin adil untuk memperlakukan beberapa campuran strategi mirip balas setimpal yang pada dasarnya baik tapi mampu membalas secara kurang lebih sama dengan suatu SES pada praktiknya. Campuran seperti itu mungkin meliputi sedikit tambahan sambungan strategi tak baik. Robert Boyd dan Jeffrey Loberbaum dalam salah satu tindak lanjut menarik dari pekerjaan Axelrod mengamati campuran antara balas sesudah 2 kali dan strategi yang disebut balas setimpal yang mencurigakan, suspicious tit for tat. Strategi yang terakhir ini secara teknis tak baik, tapi tidak terlalu tak baik. Perilakunya seperti balas setimpal setelah langkah pertama, tapi ini membuatnya tak baik. Balas setimpal yang mencurigakan berkhianat di langkah pertama permainan. Dalam iklim yang sepenuhnya didominasi oleh balas setimpal yang mencurigakan tidak menyebar karena pengkhianatan awalnya memicu rangkaian strategi balas yang tak putus-putus. Di sisi lain, saat strategi itu bertemu dengan balas sesudah 2 kali, strategi yang lebih pemaaf itu langsung memangkas rangkaian saling balas. Kedua pemain menyelesaikan permainan dengan setidaknya skor standar, dengan bonus untuk balas setimpal yang mencurigakan atas pengkhianatan awalnya. Boyd dan Loberbaum menunjukkan bahwa populasi balas setimpal dapat diinvasi secara evolusioner oleh campuran balas sesudah 2 kali dan balas setimpal yang mencurigakan. Kedua strategi itu saling mendukung bila ada bersama-sama. Kombinasi itu hampir pasti bukan satu-satunya kombinasi yang dapat menginvasi dengan cara seperti demikian. Ada banyak kemungkinan campuran strategi yang sedikit tak baik dengan strategi yang baik dan sangat pemaaf yang bersama-sama mampu menginvasi populasi balas setimpal. Sebagian orang bisa berkata bahwa itu cerminan aspek-aspek familiar dalam kehidupan manusia. Axelrod
mengetahui bahwa balas setimpal persisnya bukanlah SES, sehingga dia memungut frasa strategi kolektif yang stabil, collectively stable strategy untuk menggambarkannya. Sebagaimana dalam kasus SES sejati, sangat mungkin bagi lebih dari satu strategi untuk menjadi stabil secara kolektif pada waktu bersamaan. Lagi-lagi, siapa yang mendominasi populasi adalah soal kebetulan. Selalu berkhianat pun stabil seperti balas setimpal. Dalam populasi yang telah didominasi oleh selalu berkhianat, tidak ada strategi lain yang berhasil. Kita dapat memperlakukan sistem itu sebagai sistem dengan dua titik stabil, dengan selalu berkhianat di salah satu titik stabil dan titik stabil lainnya balas setimpal atau campuran sebagian besar strategi baik yang mampu membalas. Titik stabil manapun yang mendominasi populasi lebih dulu akan cenderung tetap dominan. Namun, apa arti mendominasi secara kuantitatif? Berapa banyak balas setimpal yang harus ada agar strategi ini lebih berhasil daripada selalu berkhianat? Ini tergantung rincian pembayaran yang disepakati oleh bankir dalam permainan. Yang dapat kita katakan secara umum adalah frekuensi kritis mata pisau. Di satu mata pisau, frekuensi kritis balas setimpal terlampaui dan seleksi semakin mendukung strategi ini. Di sisi lain mata pisau, frekuensi kritis selalu berkhianat terlampaui dan seleksi semakin mendukungnya pula. Anda mungkin ingat bahwa kita telah berjumpa dengan persamaan mata pisau dalam kisah pendendam dan penipu dalam bab 10. Maka di sisi mata pisau yang mana suatu populasi kebetulan bermula jelas penting, dan kita perlu tahu bagaimana populasi dapat melintas dari satu mata pisau ke mata pisau lainnya. Misalkan kita mulai dengan populasi yang sudah bertempat di sisi selalu berkhianat. Sedikit individu balas setimpal tidak cukup sering berjumpa untuk dapat saling menguntungkan. Seleksi alam pun akan mendorong populasi itu lebih jauh menuju titik ekstrim selalu berkhianat. Jika saja populasi itu dapat bertahan lewat pergeseran acak melewati mata pisau, dia akan meluncur ke sisi balas setimpal dan selalu akan jauh lebih berhasil dengan bankir atau alam yang merugi. Namun tentu saja populasi tidak memiliki kehendak bersama, minat atau tujuan bersama. Mereka tidak dapat berjuang melewati mata pisau kecuali jika ada kekuatan alam yang tak disengaja membawa mereka melewatinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Salah satu cara untuk menjawabnya adalah mungkin penyeberangan terjadi karena kebetulan, tapi kebetulan hanyalah kata yang menyatakan ketidaktahuan. Yang dimaksud adalah ditentukan oleh satu cara yang belum diketahui atau belum dirinci. Kita dapat melakukan lebih baik daripada sekadar kebetulan. Kita dapat mencoba memikirkan langkah-langkah praktis di mana minoritas individu balas setimpal bisa meningkat hingga menjadi masa kritis. Ini artinya menelusuri kemungkinan upaya agar para individu balas setimpal bisa mengelompok bersama dalam jumlah yang memadai sehingga mereka semua dapat diuntungkan oleh bankir. Alur pemikiran di atas tampaknya menjanjikan, tapi agak samar. Bagaimana persisnya individu-individu yang saling mirip bisa berkelompok bersama dalam agregasi lokal. Di alam, cara yang jelas adalah melalui keterkaitan genetis alias kekerabatan. Sebagian besar spesies hewan cenderung tinggal berdekatan dengan saudara kandung dan sepupu, bukan anggota acak dalam populasi. Ini tidak selalu melalui pilihan, tapi otomatis mengikuti viskositas dalam populasi. Viskositas berarti kecenderungan individu untuk terus hidup berdekatan dengan tempat lahir. Misalnya sepanjang sebagian besar sejarah dan di banyak bagian dunia. Meskipun kebetulan tidak di dunia modern kita, individu manusia jarang tinggal lebih jauh daripada beberapa kilometer dari tempat kelahiran mereka. Akhirnya,
Kerabat genetis cenderung membentuk kelompok-kelompok lokal. Saya ingat ketika mengunjungi satu pulau kecil di lepas pantai Barat Irlandia, saya terkejut oleh fakta bahwa hampir semua orang di pulau itu memiliki daun telinga besar seperti pegangan cangkir. Penyebabnya bukanlah telinga yang besar sesuai dengan iklimnya. Ada angin lepas pantai yang kuat. Sebagian besar penduduk pulau itu juga berkerabat satu sama lain. Kekerabatan genetis cenderung mirip bukan hanya dalam ciri wajah, melainkan juga dalam beberapa hal lainnya. Misalnya, mereka cenderung mirip satu sama lain dalam kecenderungan genetis untuk bermain bola setimpal atau tidak. Jadi, bahkan jika bola setimpal langka dalam populasi secara keseluruhan, secara lokal strategi itu mungkin tetap umum. Di wilayah lokal, individu bola setimpal cukup sering saling bertemu sehingga bisa mencapai kesejahteraan karena kerjasama. Walaupun perhitungan yang mempertimbangkan total populasi secara global mengatakan bahwa mereka berada di bawah frekuensi kritis atau pisau. Jika itu terjadi, maka individu-individu balas setimpal yang saling bekerjasama dalam kantong-kantong area kecil yang nyaman bisa berhasil sedemikian baik sehingga mereka tumbuh dari kelompok lokal kecil menjadi kelompok lokal yang lebih besar. Kelompok lokal ini bisa tumbuh begitu besar sehingga menyebar ke daerah lain yang kemungkinan sejauh ini didominasi individu-individu yang selalu berkhianat. Saya membayangkan kantong-kantong lokal itu. Pulau Irlandia yang terpecah adalah perbandingan yang menyesatkan karena secara fisik pulau itu terpisah. Sebaliknya, bayangkan populasi besar di mana tidak ada banyak pergerakan sehingga individu-individu lebih cenderung menyerupai tetangga dekat ketimbang tetangga jauh. Bahkan walaupun pernikahan silang tetap terjadi di seluruh area. Kembali ke mata pisau kita, balas setimpal dapat mengatasi situasi tersebut. Yang dibutuhkan hanyalah pengelompokan lokal kecil seperti yang muncul secara alami dalam populasi alami. Balas setimpal memiliki anugerah bawaan, sehingga biarpun langka, mereka bisa melintasi mata pisau hingga ke sisi yang menguntungkannya. Seolah-olah ada jalan rahasia di bawah mata pisau. Tapi jalan rahasia itu berisi katup satu arah, ada asimetri, tak seperti balas setimpal selalu berkhianat meskipun SES sejati tidak dapat menggunakan pengelompokan lokal untuk melewati mata pisau. Kelompok-kelompok lokal yang terdiri atas individu-individu yang selalu berkhianat bukannya sejahtera bersama, justru saling merugikan. Bukannya saling bantu dengan merugikan bankir, mereka saling jegal, maka saling berkhianat. Tak seperti balas setimpal, tidak mendapatkan bantuan dari kerabatan atau viskositas dalam populasi. Jadi walaupun balas setimpal mungkin dilakukan sebagai SES, dia memiliki semacam stabilitas yang lebih tinggi. Apa artinya itu? Tentu, stabil adalah stabil. Di sini kita akan mengamati secara lebih jauh. Saya selalu berkhianat bertahan dari invasi untuk waktu yang lama. Tapi jika kita menunggu cukup lama, mungkin ribuan tahun, balas setimpal akhirnya akan mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan untuk menggulingkan selalu berkhianat sehingga populasi selalu berkhianat akan jatuh. Tapi kebalikannya tidak akan terjadi. Selalu berkhianat seperti yang telah kita lihat tidak diuntungkan kalau berkelompok dengan sesamanya, sehingga tidak menikmati stabilitas yang lebih tinggi itu. Seperti yang dapat dilihat, balas setimpal adalah strategi yang baik, yang berarti tidak pernah menjadi pertama yang berkhianat dan pemaaf. Artinya, ingatannya pendek untuk kejahatan masa lalu. Sekarang saya perkenalkan satu lagi istilah teknis Asyikot yang menarik. Balas setimpal juga tidak iri. Iri dalam terminologi Asyikot berarti berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang dibanding pemain lain, bukan untuk mendapatkan uang banyak yang jumlahnya sangat besar. Tidak iri artinya cukup senang jika pemain lain memenangkan uang sebanyak yang Anda dapatkan.
Toh Anda berdua menangkan uang lebih banyak dari bankir. Pada setimpal sesungguhnya tidak pernah menang permainan. Pikirkanlah dan Anda akan melihat bahwa pada setimpal tidak bisa mencetak skor lebih banyak daripada lawannya dalam setiap permainan karena dia tidak pernah berkhianat kecuali dalam rangka membalas. Paling banyak yang dapat dilakukannya adalah seri dengan lawan, tapi hasil seri itu cenderung untuk dicapai dengan skor bersama yang tinggi. Sejauh tentang balas setimpal dan strategi baik lainnya, kata lawan tidaklah tepat. Sayang sekali ketika para ahli psikologi mengadakan iterasi dilema tahanan antar manusia sungguhan. Hampir semua pemain tergelincir dalam sikap diri sehingga relatif gagal menyangkut soal uang. Tampaknya banyak orang, mungkin tanpa berpikir lagi, lebih suka menjatuhkan pemain lain ketimbang bekerja sama dengan pemain lain untuk melakukan si bankir. Karya Axel Roth yang telah menguntungkan betapa kelirunya hal itu. Kekeliruan di atas hanyalah satu dalam jenis permainan tertentu. Para ahli teori permainan membagi permainan menjadi dua, zero sum dan non-zero sum. Zero sum adalah permainan di mana kemenangan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi yang lain. Permainan satu adalah zero sum karena tujuan setiap pemain adalah untuk menang dan ini berarti harus mengalahkan pemain lain. Namun dilema tahanan adalah non-zero sum. Ada seorang bankir yang membayar uang dan kedua pemain dimungkinkan untuk bekerja sama serta tertawa sepanjang jalan menuju bank. Tertawa sepanjang jalan menuju bank mengingatkan saya akan satu baris yang menyenangkan dari Shakespeare. The first thing we do, let's kill all the lawyers. 2 Henry 6. Dalam apa yang sering disebut sengketa sipil, sebenarnya kerap ada celah besar untuk kerjasama. Apa yang kelihatannya seperti konfrontasi zero sum dengan sedikit niat baik akan berubah menjadi non-zero sum yang saling menguntungkan. Pertimbangkan kasus perceraian. Perceraian yang baik jelas merupakan permainan non-zero sum penuh dengan gotong royong. Namun bahkan saat pernikahan hancur, ada bermacam alasan mengapa sepasang suami istri dapat diuntungkan dengan terus bekerja sama dan memperlakukan perceraian mereka sebagai non-zero sum pula. Apabila kepentingan anak bukanlah alasan yang cukup, maka biaya dua pengacara akan menguras keuntungan keuangan keluarga. Jadi jelaslah pasangan yang baik-baik dan berakal sehat mestinya bersama-sama menggunakan satu pengacara, bukan? Kenyataannya tidak demikian. Setidaknya di Inggris dan sampai baru-baru ini di 50 negara bagian Amerika Serikat, hukum atau lebih tepatnya dan secara lebih signifikan kode etik profesi pengacara itu sendiri tidak mengizinkan cara itu. Pengacara harus menerima satu pihak saja dari pasar sebagai kliennya. Pihak lain tidak dibukakan pintu dan entah tidak memiliki kuasa hukum sama sekali atau terpaksa pergi ke pengacara lain. Bagian paling menyenangkan pun dimulai di ruangan-ruangan terpisah, tapi dengan satu suara. Kedua pengacara mulai menggunakan acuan kita dan mereka. Kita, Anda mengerti, bukan berarti saya dan istri saya, artinya adalah saya dan pengacara saya melawan istri saya dan pengacaranya. Ketika sampai di pengadilan, kasus itu pun didaftarkan sebagai Smith versus Smith. Asumsinya adalah ada sengketa. Entah apakah pasangan itu merasa bermusuhan atau tidak, tapi dan siap bermasalah. Apakah mereka secara khusus telah sepakat bahwa mereka ingin baik-baik saja dan saling berdamai atau tidak? Dan siapa yang diuntungkan dari aturan saya menang atau saya menang Anda kala itu? Kemungkinannya hanya pengacara. Pasangan peluang di atas telah terseret ke dalam permainan zero sum.
Namun bagi pengacara kasus Smith ini merupakan sapi perah non-zero sum. Pasangan Smith menyediakan imbalan, sedangkan kedua profesional itu memerah rekening bersama klien mereka dalam kerjasama yang terekspresikan dalam kode-kode yang rumit. Salah satu cara kedua pengacara bekerjasama adalah membuat proposal yang sama-sama mereka ketahui tidak akan diterima lawan. Ini mendorong munculnya proposal tandingan yang keduanya juga tahu tidak akan diterima. Dan begitulah yang terus terjadi. Setiap surat, setiap panggilan telepon yang dipertukarkan antara lawan kerjasama menambahkan biaya besar. Jika beruntung, prosedur itu dapat berlarut-larut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dengan biaya yang terus membengkak bagi kedua pihak. Para pengacara tidak bekerja bersama-sama agar kasusnya selesai. Sebaliknya, keterpisahan mereka lah yang ironisnya merupakan instrumen utama dalam kerjasama mereka yang mengorbankan klien. Para pengacara bahkan mungkin tidak menyadari apa yang mereka lakukan, seperti kelelawar vampir yang akan segera kita bahas. Mereka mengikuti aturan-aturan yang telah diritualisasikan dengan sangat baik. Sistem itu bekerja tanpa pengawasan dan pengaturan sadar. Semua ditujukan untuk memaksa kita menuju pengapaian zero sum. Zero sum untuk klien, non zero sum untuk pengacara. Apa yang harus dilakukan? Saran Shakespeare tadi terlalu kotor. Mengubah hukum adalah cara yang lebih rapi. Tapi kebanyakan anggota parlemen berangkat dari profesi hukum dan memiliki mentalitas zero sum. Sulit untuk membayangkan suasana yang lebih bermusuhan ketimbang British House of Commons. Sidang-sidang di pengadilan setidaknya mempertahankan kesempatan berdebat sebisa mungkin, karena saya dan rekan saya yang berpendidikan bekerjasama dengan baik sepanjang jalan menuju bank. Mungkin para legislator yang beretikat baik dan bahkan pengacara-pengacara yang tercerahkan perlu belajar sedikit tentang teori permainan. Supaya adil, perlu ditambahkan bahwa sebagian pengacara memainkan peran yang berlawanan, yaitu membujuk klien yang gatal ingin pertarungan zero sum agar lebih baik mencapai penyelesaian zero sum di luar pengadilan. Bagaimana dengan permainan lainnya dalam kehidupan manusia? Mana yang zero sum, mana yang non zero sum? Dan karena itu bukan hal yang sama, maka manakah aspek kehidupan yang kita pandang sebagai zero sum atau non zero sum? Aspek manakah dalam kehidupan manusia yang menimbulkan iri, dan mana yang melumpuhkan kerjasama melawan bankir? Pikirkan misalnya tentang tawar-menawar upah dan diferensiasi. Ketika kita menegosiasi kenaikan gaji, apakah kita termotivasi oleh iri, atau apakah kita bekerjasama untuk memaksimalkan pendapatan real kita? Apakah kita berasumsi dalam kehidupan nyata maupun dalam eksperimen psikologis bahwa kita memainkan peranan zero sum ketika kita tidak sedang melakukannya? Saya sekadar mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit saja. Menjawabnya tentu saja melampaui cakupan buku ini. Sepak bola adalah permainan zero sum. Setidaknya biasanya demikian. Kadang-kadang olahraga itu bisa menjadi zero sum. Contohnya terjadi pada 1977 di Liga Sepak Bola Inggris. Sepak bola biasa, permainan lain yang disebut football, football rugby, football Australia, football Amerika, football Irlandia, dan lain-lain. Dan juga biasanya permainan zero sum. Tim dalam Liga Sepak Bola dibagi menjadi 4 divisi. Klub bermain melawan klub-klub lain. Klub bermain melawan klub-klub lain dalam divisi mereka sendiri, mengumpulkan poin untuk setiap kemenangan atau hasil seri sepanjang musim. Berada di divisi pertama adalah hal yang bergengsi, juga menguntungkan bagi klub karena memastikan terkumpulnya massa yang besar. Pada setiap akhir musim, 3 klub di dalam klasemen divisi pertama diturunkan ke divisi kedua untuk musim berikutnya. Degradasi tampak dianggap sebagai nasib buruk yang sangat layak untuk dihindari dengan upaya yang keras. Pada tanggal 18 Mei 1977 adalah hari terakhir musim sepak bola tahun itu.
Dua dari tiga tim yang terdegradasi dari divisi pertama telah dipastikan, tapi tim ketiga masih belum diketahui. Yang pasti salah satu di antara Sunderland, Bristol, atau Coventry. Maka ketiga tim harus bermain maksimal pada Sabtu itu. Sunderland bermain melawan tim urutan keempat klasemen yang tak diragukan tetap bertahan di divisi pertama. Bristol dan Coventry kebetulan akan saling berhadapan. Telah diketahui bahwa jika Sunderland kalah, maka Bristol dan Coventry hanya perlu bermain seri melawan satu sama lain agar tetap berada di divisi pertama. Tapi jika Sunderland menang, maka tim yang akan terdegradasi adalah Bristol atau Coventry, tergantung hasil pertandingan antara keduanya. Dua pertandingan krusial tersebut secara teori berlangsung bersamaan. Namun pada kenyataannya, pertandingan Bristol melawan Coventry terlambat 5 menit sehingga hasil pertandingan Sunderland telah diketahui sebelum permainan Bristol Coventry berakhir. Dengan demikian, muncullah situasi yang kompleks. Hampir sepanjang pertandingan Bristol Coventry, permainan berlangsung. Mengutip berita waktu itu sangat cepat dan berapi-api, seperti permainan dingdong yang mengasihkan. Jika Anda suka permainan seperti itu, beberapa gol cemerlang dari kedua belah pihak memastikan skor 2-2 hingga menit ke-80. Kemudian 2 menit sebelum akhir permainan, datanglah berita dari arena lainnya bahwa Sunderland telah kalah. Segera saja, manajer tim Coventry memasang berita itu di papan elektronik raksasa di ujung lapangan. Rupanya ke-22 pemain bisa membacanya dan mereka menyadari mereka tidak perlu bermain sekuat tenaga. Hasil seri saja sudah cukup menghindari degradasi. Bahkan mengupayakan gol kini betul-betul keputusan yang buruk karena menjauhkan pemain dari arena pertahanan menimbulkan risiko kalah dan akhirnya terdegradasi. Akhirnya kedua tim sama-sama berniat mempertahankan hasil imbang. Berita yang sama mengatakan para pendukung kedua tim yang berseteru keras beberapa detik sebelumnya, seperti Don Gillis menembakkan gol penyimbang skor untuk Bristol pada menit ke-80, tiba-tiba bersatu dalam perayaan bersama. Wasit Ron Gillis menyaksikan tanpa daya seiring bola ditendang ke sana kemari tanpa ada perlawanan berarti bagi pembawa bola. Karena sepenggal berita dari luar, apa yang tadinya permainan zero sum mendadak berubah menjadi non-zero sum. Sehubungan dengan diskusi kita sebelumnya, seolah-olah seorang panitia luar muncul secara ajaib memberi peluang bagi Bristol dan Coventry untuk mengambil keuntungan dari hasil imbang. Olahraga dengan banyak penonton seperti sepak bola umumnya merupakan permainan zero sum untuk alasan yang tepat. Lebih seru bagi masa untuk menonton para pemain berjuang keras dalam pertandingan ketimbang menyaksikan mereka asyik bersekutu. Namun kehidupan nyata, baik kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan, tidak dirancang untuk kenikmatan penonton. Banyak situasi dalam kehidupan nyata sesungguhnya sama dengan permainan non-zero sum. Alam semesta kerap memainkan peranan sebagai bangke dan individu-individu dapat mengambil keuntungan dan kesuksesan dari pihak lain. Mereka tidak perlu menjatuhkan musuh untuk saling dapat menguntungkan diri. Tanpa berpaling dari prinsip-prinsip dasar teori gen equus, kita dapat melihat bahwa kerjasama dan gotong royong dapat berkembang bahkan di dunia yang pada dasarnya egois. Kita dapat melihat bagaimana dalam pemaknaan Azeroth, orang-orang baik bisa menjadi pertama yang mencapai garis finish. Namun, semua itu tidak akan berhasil kecuali jika permainannya diulang. Para pemain harus tahu bahwa permainan yang sekarang bukanlah permainan yang terakhir di antara mereka. Dalam kata-kata Azeroth yang tak dapat dilupakan, bayang-bayang masa depan harus panjang. Namun seberapa panjang tak mungkin tak terhingga. Dari sudut pandang teoritis, tak peduli berapa lamanya permainan, yang terpenting para pemain tak boleh ada yang tahu kapan permainan akan berakhir. Katakanlah saya dan Anda saling berhadapan dan kita tahu bahwa jumlah putaran permainan adalah 100. Sekarang kita tahu bahwa putaran ke-100 sebagai yang terakhir akan ada bersepadan dengan permainan tunggal dilema tahanan yang sederhana.
Karena itu, satu-satunya strategi rasional untuk kita masing-masing pada putaran ke-100 adalah berkhianat. Dapat kita asumsikan pula bahwa pihak lawan juga akan menyadari hal itu dan bertekad sepenuhnya untuk berkhianat pada putaran terakhir. Maka putaran terakhir mudah terbaca, tapi kini putaran ke-99 menjadi sepadan dengan satu putaran tunggal yang berdiri sendiri, dan satu-satunya pilihan rasional untuk setiap pemain dalam permainan pun berkhianat. Putaran ke-98 tiba ke penalaran serupa dan seterusnya demikian. Dua pemain yang sangat rasional yang masing-masing menganggap bahwa lawannya juga pemain yang sangat rasional, tak dapat melakukan apapun selain berkhianat jika mereka sama-sama tahu berapa putaran permainan akan dilangsungkan. Untuk alasan ini, ketika para ahli teori permainan bicara tentang iterasi dilema tahanan, mereka selalu menganggap bahwa akhir pertandingan tidak dapat diprediksi atau hanya diketahui oleh bankir. Bahkan jika jumlah persis putaran permainan tidak diketahui secara pasti, dalam kehidupan nyata sangat mungkin untuk membuat perkiraan statistik mengenai berapa lama permainan kira-kira akan berlangsung. Penilaian ini bisa menjadi bagian penting strategi. Jika saya melihat bangkit gelisah dan melihat jam tangannya, saya bisa menduga bahwa permainan akan segera diakhiri, sehingga saya bisa merasa tergoda untuk berkhianat. Jika saya curiga bahwa Anda juga telah memperhatikan kegelisahan bangkit, saya akan berpikir bahwa Anda pun mungkin sedang mempertimbangkan untuk berkhianat. Rasanya, saya jadi gelisah ingin berkhianat terlebih dulu, terutama karena saya takut Anda juga takut saya. Perbedaan matematika sederhana antara permainan dilema tahanan tunggal dan iterasi dilema tahanan terlalu sederhana. Sebab setiap pemain dapat diduga akan berperilaku seolah-olah dia memiliki pikiran yang terus diperbarui mengenai berapa lama permainan kira-kira akan berlangsung. Semakin lama pikirannya, dia akan semakin bermain sesuai dengan ekspektasi matematis untuk iterasi permainan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, dia akan semakin lebih menarik, lebih pemaaf, dan tidak iri. Semakin pendek perkiraan kelangsungan permainan, dia akan semakin cenderung bermain sesuai dengan ekspektasi matematis untuk permainan putaran tunggal semakin kecil dan tak kenal ampun. Axelrod membuat ilustrasi menyentuh mengenai pentingnya bayangan masa depan dari fenomena luar biasa yang tumbuh selama Perang Dunia I, yaitu apa yang disebut sistem hidup dan biarkan hidup life and let life system. Sumbernya adalah penelitian seorang ahli sejarah dan sosiologi, Tony Ashworth. Sudah jamak diketahui bahwa waktu Natal, tentara Inggris dan tentara Jerman sejenak duduk dan minum-minum bersama di wilayah tak bertuan. Yang tak banyak diketahui tapi menurut saya lebih menarik adalah kenyataan bahwa fakta non-agresi yang tak resmi dan tak terucapkan, satu sistem hidup dan biarkan hidup berkembang di sepanjang garis depan selama sedikitnya 2 tahun, dimulai pada 1914. Seorang perwira senior Inggris dalam kunjungnya ke parit-parit pertahanan dilaporkan takjub mengamati tentara Jerman berjalan-jalan dalam jangkauan senapan di belakang garis mereka sendiri. Orang-orang kita tampaknya tidak memperhatikan. Saya pribadi mengambil keputusan untuk menghentikan hal semacam itu. Bila kita mengambil alih yang seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan. Orang-orang ini jelas tidak menyadari perang sedang berlangsung. Kedua belah pihak tampaknya percaya kepada kebijakan hidup dan biarkan hidup. Teori permainan dan dilema tahanan belum ditemukan pada masa itu, tapi dengan kilas balik kita dapat melihat cukup jelas apa yang sedang terjadi, dan Axelrod memberikan analisis menarik. Dalam perang perit Trench Warfare pada masa itu, bayangan masa depan bagi setiap peleton amat panjang. Artinya, masing-masing kelompok tentara Inggris dalam parit dapat memperkirakan bahwa mereka menghadapi tentara Jerman yang sama selama berbulan-bulan. Selain itu, para prajurit Inggris sementara itu
maka prajurit biasa tidak pernah tahu kapan mereka akan dipindahkan. Perintah militer dikenal semena-mena, berubah-ubah, dan tak dapat dipahami oleh yang menerimanya. Pajangan masa depan cukup panjang dan cukup tak tentu, sehingga mendorong perkembangan jenis kerjasama balas setimpal. Alasan tentu saja situasinya sepadan dengan permainan dilema tahanan. Untuk memenuhi syarat sebagai dilema tahanan sejati, ingat, imbalan harus mengikuti urutan peringkat tertentu. Kedua belah pihak harus melihat kerjasama CC sebagai langkah yang lebih disukai ketimbang saling berkhianat. Pengkhianatan sementara pihak lain bekerjasama di C akan lebih baik lagi jika Anda bisa lolos dengan itu. Bekerjasama sementara pihak lain berkhianat adalah yang terburuk dari semua. Sama-sama berkhianat adalah apa yang ingin dilihat oleh para perwira. Mereka ingin melihat orang-orang mereka dengan penuh semangat mengalahkan serdadu Jerman atau Inggris setiap kali ada kesempatan. Dari sudut pandang para jenderal, kerjasama antar pihak berlawanan adalah sesuatu yang tak diinginkan. Kerjasama itu tidak membantu mereka menang perang, tapi dari sudut pandang individu serdadu kedua belah pihak, kerjasama sangat diinginkan. Mereka tidak ingin tertembak. Memang, dan ini memenuhi syarat imbalan lain yang dibutuhkan untuk membuat situasi menjadi dilema tahanan yang sejati. Para prajurit mungkin setuju dengan para jenderal, mereka pun lebih suka menang perang daripada kalah. Namun, bukan itu pilihan yang dihadapi individu prajurit. Hasil seluruh perang secara material tidak mungkin dipengaruhi oleh apa yang dia lakukan sendirian. Kerjasama timbal balik dengan tentara musuh yang ada di depan Anda di wilayah tak bertuan hampir pasti mempengaruhi nasib Anda yang jauh lebih disukai ketimbang saling berkhianat. Bahkan meskipun Anda mungkin karena alasan patriotis atau disipliner akan lebih memilih berkhianat jika bisa lolos. Tampak situasinya betul-betul dilema tahanan yang sejati. Maka sesuatu seperti balas setimpal dapat dibedakan tumbuh, dan memang demikian. Strategi yang stabil di satu bagian jalur parit tertentu, di satu parit tersebut tentu balas setimpal itu sendiri. Balas setimpal adalah satu kelompok strategi yang baik membalas tapi pemaaf yang semuanya. Biarpun secara teknis tidak stabil, setidaknya sulit untuk diinvasi begitu muncul. Balas 3 kali treated for attack. Misalnya tumbuh di satu daerah menurut satu laporan massa itu. Kami pergi keluar malam-malam di depan parit. Prajurit Jerman juga keluar sehingga tidak etis bila menembak. Yang paling mengerikan adalah granat dengan pelontar. Benda itu dapat membunuh sebanyak 8 atau 9 orang kalau jatuh ke dalam parit. Tapi kami tidak pernah menggunakan granat kami kecuali orang-orang Jerman bikin ribut karena mereka membalas 3 kali lontaran granat untuk setiap satu granat dari kami. Sangatlah penting bagi anggota kelompok strategi balas setimpal bahwa para pemain akan dikenai sanksi jika berkhianat. Ancaman pembalasan mesti ada. Pertunjukan kemampuan membalas merupakan ciri yang patut diperhatikan dalam sistem hidup, dan biarkan hidup. Cara tembak dari kedua belah pihak akan mempertunjukkan keahlian mereka yang mematikan untuk menembak bukan tentara musuh, melainkan sasaran tak bergerak di dekat tentara musuh. Teknik yang juga digunakan dalam film-film barat seperti menembak nyala lilin. Sepertinya tidak akan ada jawaban yang memuaskan mengapa dua bom atom pertama digunakan, bertentangan dengan harapan besar para ahli fisika yang bertanggung jawab membuatnya untuk menghancurkan dua kota ketimbang digunakan untuk sesuatu yang sebanding dengan kehebohan menembak lilin. Ciri penting lainnya dari strategi seperti balas setimpal adalah pemaaf. Telah kita lihat bahwa sifat pemaaf itu membantu meredakan apa yang tampaknya bisa menjadi rangkaian saling balas yang panjang dan merusak. Pentingnya meredakan balasan yang didramatisasi oleh seorang perwira Britania
Kalimat pertama yang jelas membuat kita tak ragu. Saya sedang minum teh bersama seorang karyawan ketika mendengar banyak teriakan dan langsung memeriksa. Kami menemukan orang kami dan pihak Jerman bersandar di pertahanan masing-masing. Tiba-tiba ada rentetan tembakan, tapi tidak ada yang terluka. Semestinya kedua belah pihak dan orang-orang kami akan mulai mengutuki Jerman. Tapi tiba-tiba seorang pemberani dari pihak Jerman berteriak, "Kami menyesal atas tembakan itu. Semoga tidak ada yang terluka." Bukan salah kami. Ini gara-gara artileri siaran dari Prusia. Axelrod mengomentari bahwa permintaan maaf itu bukan sekadar upaya yang semata-mata ditujukan untuk mencegah pembalasan. Permintaan maaf itu mencerminkan penyesalan moral karena melanggar situasi saling percaya dan menunjukkan keprihatinan jika ada seseorang yang terluka. Sungguh seorang Jerman yang gagah, berani dan terpuji. Axelrod juga menekankan pentingnya prediktabilitas dan pemeliharaan pola-pola stabil untuk saling percaya. Contoh yang menyenangkan tentang itu adalah senapan sore yang ditembakkan artileri Inggris dengan keteraturan sangat terjaga di bagian tertentu parit, dalam kata-kata seorang prajurit Jerman. Pada pukul 7, tembakan itu muncul begitu teratur sehingga Anda dapat menyetel jam Anda berdasarkan itu. Arahnya selalu sama, jangkauannya akurat, tidak pernah melenceng atau melebihi atau jatuh sebelum sasaran. Bahkan ada beberapa rekan yang penasaran dan merangkak mendekat sebelum pukul 7 untuk melihat ledakannya. Artileri Jerman juga melakukan hal yang sama persis sebagaimana diutarakan pihak Inggris. Begitu teratur mereka pihak Jerman dalam memilih sasaran, waktu, dan jumlah tembakan, sehingga Colonel Jones tahu persis di mana peluru berikutnya akan jatuh. Perhitungannya sangat akurat dan dia mampu mengambil apa yang dianggap risiko besar oleh perwira staf yang tak berpengalaman karena dia tahu tembakan itu akan berhenti sebelum dia sampai di tempat yang dijadikan sasaran. Axelrod berkomentar bahwa ritual tembakan rutin dan sekadarnya seperti itu mengirimkan pesan ganda. Kepala komando yang lebih tinggi, tembakan menunjukkan agresi, tapi kepada musuh tembakan menyampaikan damai. Sistem hidup dan biarkan hidup sebenarnya dapat diberlangsungkan dengan negosiasi verbal dengan para ahli strategi berkesadaran yang tawar-menawar di sekeliling meja. Tapi faktanya tidak. Sistem itu tumbuh sebagai serangkaian konvensi lokal melalui orang-orang yang menanggapi perilaku sesamanya. Para prajurit itu mungkin tidak menyadari bahwa pertumbuhan itu tengah terjadi. Ini tidak mengejutkan bagi kita. Strategi-strategi dalam komputer Axelrod bukanlah bentuk kesadaran perilaku mereka. Perilaku mereka lah yang mendefinisikan apakah mereka baik atau buruk, pemaaf atau tidak, iri atau sebaliknya. Para pemrogram yang merancang mereka bisa saja berperilaku dengan sikap-sikap demikian, tapi hal itu tidak relevan. Strategi yang baik, pemaaf, dan tidak iri sangat bisa diprogram di komputer oleh orang yang keji dan juga sebaliknya. Baiknya, suatu strategi dikenali dari perilakunya, bukan dari motifnya karena memang tidak ada, atau dari kepribadian pembuatnya yang lenyap ke latar belakang tatkala program buatannya berjalan. Program komputer dapat bertindak dengan cara yang strategis tanpa sadar akan strateginya atau akan apapun juga. Kita tentu sangat akrab dengan gagasan tentang ahli strategi yang tidak sadar, atau setidaknya ahli strategi yang kesadarannya jika ada tidaklah relevan. Ahli strategi yang tak sadar ada banyak di dalam buku ini. Program Axelrod adalah model yang bagus bagi cara kita sepanjang buku berpikir tentang hewan dan tumbuhan serta tentunya gen. Maka wajar saja untuk mempertanyakan apakah kesimpulan optimistisnya tentang keberhasilan strategi yang baik, tidak iri, dan pemaaf juga berlaku di dunia nyata. Jawabannya adalah tentu iya. Syarat-syaratnya hanyalah alam mesti sesekali mempersiapkan permainan dilema tahanan. Bayangan masa depan harus panjang dan permainannya harus berupa non-zero sum. Syarat-syarat jelas terpenuhi di seluruh dunia makhluk hidup. Tidak ada yang
Tidak ada yang akan pernah mengklaim bahwa bakteri merupakan ahli strategi yang sadar, tapi bakteri parasit mungkin terlibat dalam permainan dilema tahanan tanpa henti dengan inangnya. Dan tidak ada alasan mengapa kita tidak mesti menggunakan istilah akserot, pemaaf, iri, dan tidak dan sebagainya kepada strategi-strategi mereka. Akserot dan Hamilton menunjukkan bahwa normalnya bakteri yang jinak dan menguntungkan tak berubah menjadi keji, bahkan menyebabkan sepsis yang mematikan di dalam tubuh orang yang terluka. Seorang dokter bisa saja mengatakan bahwa ketahanan alami tubuh menurun karena luka. Namun mungkin alasan yang sebenarnya berkaitan dengan permainan dilema tahanan. Apakah bakteri mungkin dapat memperoleh keuntungan, tapi biasanya menahan diri dalam permainan antara manusia dan bakteri. Bayangan masa depan normalnya panjang karena manusia umumnya dapat diperkirakan akan bertahan hidup beberapa tahun sejak lahir. Di sisi lain, tubuh manusia yang mengalami luka serius bisa menyajikan bayangan masa depan yang jauh lebih singkat bagi bakteri-bakteri penumpangnya. Godaan untuk berkhianat mungkin terlihat sebagai pilihan menarik ketimbang imbalan untuk bekerja sama saling menguntungkan. Tentu saja, ini bukan untuk menyatakan bahwa bakteri memperhitungkan itu semua dengan pemikiran jahatnya. Seleksi atas generasi-generasi bakteri mungkin telah merancang aturan sadar yang lekat di dalam diri mereka yang bekerja murni dengan cara-cara biokimiawi. Tumbuhan menurut Axelrod dan Hamilton bahkan bisa melakukan langkah pembalasan sekali lagi tanpa kesadaran. Pohon ara dan tawon menjalin hubungan kooperatif yang intim. Ara yang Anda makan sesungguhnya bukan buah, ada lubang kecil di ujungnya, dan jika Anda masuk ke lubang itu, Anda harus menjadi sekecil tawon untuk melakukannya. Mereka kecil sekali, untungnya terlalu kecil untuk perhatikan saat Anda memakan ara. Anda akan menemukan ratusan bunga kecil berbaris di sepanjang dinding. Ara adalah rumah kaca bagi bunga ruang serbuk sari yang tertutup, dan yang melakukan penyebukan itu hanyalah daun ara. Maka pohon ara mendapat keuntungan dengan menampung tawon-tawon itu. Tapi apa yang didapat tawon? Mereka menaruh telur di beberapa pohon kecil yang kemudian dimakan oleh larvanya. Mereka menyerbuki bunga-bunga lain yang di arah yang sama. Berkhianat bagi tawon berarti menaruh telur di terlalu banyak bunga dan dalam arah yang menyerbuki terlalu sedikit. Tapi bagaimana cara pohon ara membalas? Menurut Axelrod dan Hamilton, ternyata dalam banyak kasus, jika satu tawon ara memasuki ara muda dan tidak menyerbuki cukup bunga demi menghasilkan biji, malahannya meletakkan telur di hampir semua bunga, maka pohon ara akan menghentikan perkembangan ara itu pada tahap awal. Semua keturunan tawon akan punah. Contoh aneh yang tampak sebagai pengaturan balas setimpal alami yang ditemukan oleh Eric Fisher pada ikan hermafrodit itu bass laut seabass. Tidak seperti kita, ikan itu tidak memiliki jenis kelamin yang ditentukan oleh kromosom saat pembuahan. Setiap individu mampu menampilkan fungsi-fungsi jantan dan betina. Dalam satu episode pemijahan, mereka menyebarkan entah telur atau sperma. Mereka pasangan monogami yang bergantian memainkan peranan jantan dan betina. Nah, kita mungkin menduga bahwa individu ikan, jika bisa, akan lebih suka memainkan peran pejantan sepanjang waktu karena peran itu lebih mudah. Jika dinyatakan dengan cara lain, individu ikan yang berhasil membujuk pasangannya untuk memainkan peran betina sepanjang waktu akan mendapat manfaat dari investasi ekonomi si betina dalam telur, sedangkan dia memiliki sumber daya yang tersisa untuk dihabiskan demi hal-hal lain, misalnya kawin dengan ikan lainnya. Kenyataannya yang Fisher amati adalah bahwa ikan-ikan itu menjalankan sistem pergantian cukup ketat.
Ini persisnya yang kita harapkan jika mereka memainkan balas setimpal, dan mereka mesti melakukan itu adalah hal yang masuk akal karena memang tampaknya yang muncul adalah permainan dilema tahanan yang sejati meski versinya agak rumit. Memainkan kartu bekerja sama berarti memainkan peran betina saat tiba giliran Anda melakukannya. Berusaha memainkan peran pejantan saat tiba giliran Anda untuk bermain sebagai betina, setara dengan memainkan kartu berkhianat. Pengkhianatan rentan terhadap pembalasan. Pasangan Anda dapat menolak untuk memainkan peran betina saat gilirannya dalam kali berikutnya, atau dia dapat mengakhiri hubungan dengan Anda. Dalam pengamatan fisik, pasangan dengan pembagian jenis kelamin yang tak merata memang cenderung putus hubungan. Ada pertanyaan yang terkadang diajukan ahli sosiologi dan psikologi mengenai mengapa donor darah di negara-negara seperti Inggris di mana donor darah tidak dibayar memberikan darahnya. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa jawabannya terletak di timbal balik atau keegoisan yang tersamak dalam arti sesederhana apapun. Donor darah reguler tidak menerima perlakuan istimewa saat mereka datang karena memerlukan transfusi. Mereka bahkan tidak diberi lencana bintang emas kecil untuk dipakai. Mungkin saya naif, tapi saya mendapati diri tergoda untuk sungguh melihatnya sebagai kasus altruisme murni yang tanpa pamrih. Walau demikian, kelelawar penghisap darah yang berbagi darah bersama tampaknya sesuai dengan model Axelrod. Kita mempelajarinya dari karya G.S. Wilkinson. Kelelawar penghisap darah atau kelelawar vampir menghisap darah pada malam hari. Mereka tidak mudah mendapatkan makanan, tapi sulit mendapatkannya, kemungkinan mendapat banyak. Saat fajar tiba, beberapa individu mungkin tidak beruntung dan kembali dengan perut kosong. Sementara individu yang berhasil menemukan korban mungkin telah menghisap darah berlebih. Jadi ini sepertinya kasusnya menjadikan altruisme timbal balik. Wilkinson menemukan bahwa individu-individu yang beruntung kapanpun waktunya memang terkadang menyumbangkan darah lewat regurgitasi, memuntahkan untuk rekan-rekan mereka yang kurang beruntung. Dari 110 regurgitasi yang disaksikan Wilkinson, 77 individu dengan mudah dapat dipahami sebagai kasus ibu yang memberi makan anak, dan banyak contoh berbagi darah lainnya melibatkan kerabat genetis. Namun tetap saja ada beberapa contoh berbagi darah di antara kelelawar yang tidak berkerabat. Kasus-kasus di mana penjelasan darah lebih kental daripada air, relasinya terhubung karena darah lebih kuat, tidak akan sesuai dengan faktanya. Individu-individu yang terlibat di sini cenderung sesama kawan bertengkar, housemates. Mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain secara berulang, seperti yang dipersyaratkan untuk interaksi dilema tahanan. Tapi apakah persyaratan lain untuk dilema tahanan juga terpenuhi? Gambaran matriks kecil di gambar 8 adalah Gambaran matriks kecil di gambar adalah apa yang kita perkirakan jika syarat-syarat lain terpenuhi. Apakah perhitungan ekonomi kelelawar vampir hampir benar-benar sesuai dengan tabel di atas? Wilkinson mengamati laju pengurangan berat badan kelelawar yang kelaparan. Dari situ kita menghitung waktu yang dibutuhkan kelelawar yang kenyang hingga mati kelaparan, waktu yang dibutuhkan kelelawar perut kosong hingga mati kelaparan, dan semua di antaranya. Ini memungkinkan dia menghitung jumlah darah yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah jam perpanjangan hidup. Tak terlalu mengejutkan, dia menemukan bahwa nilai tukarnya berbeda. Tak terlalu mengejutkan, dia menemukan bahwa nilai tukarnya berbeda tergantung seberapa lapar si kelelawar. Sejumlah darah menambahkan lebih banyak jam dalam hidup kelelawar yang sangat kelaparan dibanding yang tak terlalu lapar.
Dengan kata lain, meskipun tindakan menyumbangkan darah akan meningkatkan peluang donor untuk menjadi sekarat, peningkatan ini lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan peluang penerimanya untuk bertahan hidup. Secara ekonomis, maka tampaknya masuk akal bahwa perhitungan kelelawar vampir sesuai dengan aturan dilema tahanan. Darah yang diberikan donor tak terlalu berharga baginya ketimbang darah dalam jumlah yang sama bagi penerima. Pada malam yang kurang beruntung, kelelawar vampir sungguh akan menerima manfaat besar dari pemberian darah. Namun pada malam baik, dia akan mendapat keuntungan sedikit bila berhasil lolos dengan berkhianat menolak menyumbangkan darah. Lolos tentu hanya punya arti jika kelelawar itu mengadu sesuatu jadi strategi balas setimpal. Jadi apakah kondisi-kondisi lain untuk evolusi timbal balik balas setimpal terpenuhi? Secara khusus, dapatkah kelelawar itu mengenali satu sama lain sebagai individu? Wilkinson melakukan percobaan dengan mengurangi sejumlah kelelawar, membuktikan bahwa mereka dapat mengenali satu sama lain. Gagasan dasarnya adalah mengambil satu kelelawar untuk semalam dan membiarkannya kelaparan, sementara sebuah kelelawar lain diberi makanan. Kelelawar malang yang kelaparan itu kemudian kembali bertengger dan Wilkinson mengawasi untuk melihat siapa jika ada yang memberinya makanan. Percobaan diulang berkali-kali dan kelelawar itu bergiliran menjadi korban kelaparan. Kunci pentingnya, populasi kelelawar kurungan itu terdiri atas campuran dua kelompok yang terpisah yang diambil dari gua-gua yang terpisah beberapa kilometer jauhnya. Jika kelelawar vampir mampu mengenali teman-temannya, maka kelelawar yang kelaparan karena percobaan itu mestinya yang hanya diberi makan oleh kelelawar yang kurang yang berasal dari gua asalnya. Kurang lebih demikianlah yang terjadi. 13 kasus donasi dia mati. Dalam 12 dari 13 kelelawar donor adalah teman lama si korban kelaparan diambil dari gua yang sama. Hanya 1 dari 13 kasus itu korban kelaparan diberi makan oleh teman baru, bukan dari gua lama. Tentu hal itu bisa saja kebetulan, tapi kita dapat menghitung peluangnya. Hasilnya 1:500. Cukup aman untuk menyimpulkan bahwa kelelawar vampir benar-benar cenderung memberi makan teman-teman lama dibanding individu asing dari gua yang berbeda. Kelelawar vampir merupakan bintang mitos yang terkenal bagi pemuja gotik ala era Ratu Victoria. Vampir adalah kekuatan gelap yang meneror malam, menguasai cairan vital, mengorbankan nyawa yang tak bersalah hanya untuk memuaskan dahaga. Kombinasi itu dengan mitos era Victoria lainnya, alam bergigi dan bercakar merah, Nature Red in Tooth and Claw. Bukankah vampir merupakan inkarnasi ketakutan terdalam terhadap dunia gen egois? Adapun saya skeptis terhadap semua mitos. Jika kita ingin tahu di mana letak kebenaran dalam kasus-kasus tertentu, kita harus mengamati apa yang diberikan kumpulan pemikiran Darwinian kepada kita bukanlah harapan rinci tentang organisme tertentu. Yang diberikan adalah sesuatu yang lebih halus dan berharga pemahaman prinsip. Namun, jika kita harus memiliki mitos, fakta-fakta yang sesungguhnya tentang vampir dapat menceritakan kisah moral yang berbeda. Bagi kelelawar vampir sendiri, bukan hanya darah lebih kental daripada air. Mereka melampaui ikatan kekerabatan, membentuk ikatan abadi mereka sendiri berdasarkan kesetiaan terhadap persaudaraan darah. Kelelawar vampir dapat membentuk garis depan mitos baru yang lebih aman, mitos kerjasama berbagi yang mutualistik. Vampir tak melambangkan gagasan dermawan bahwa bahkan dengan gen egois yang memegang kendali, orang baik bisa sampai duluan.